أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarakat muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan beberapa hadis-hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan nanti. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima menjadi amal saleh buat kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarga, untuk para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia mengikuti jalan ajaran petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim, yaitu benteng seorang muslim, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas zikir atau bacaan di saat sujud dan duduk di antara dua sujud. Bacaan-bacaan di saat sujud, begitu pula bacaan-bacaan tatkala kita duduk di antara dua sujud. Baik, kita melanjutkan zikir atau bacaan yang lain yang berkaitan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan baik di dalam salat maupun di luar salat. Dianjurkan untuk dilakukan sujud tilawah ini ketika seseorang membaca Al-Quran di mana terdapat pada ayat tersebut penganjuran atau perintah Allah untuk kita tersungkur sujud. Biasanya ada kalimat tersungkur sujud, kharru dan seterusnya. Ada perintah Allah untuk sujud di sana, lalu kemudian kita sujud. Nah, ini boleh dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. Di antara saya menyebutkan di sini ada dua versi saja doa atau zikir yang dibacakan di saat kita sujud tilawah atau sujud di mana kita mendapatkan ayat sajadah. Mungkin bisa dilihat di layar, ada sujud atau tilawah yang pertama, doa sujud pertama yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa yang umumnya kita baca. Yang masyhur, lebih masyhur di telinga kita adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, sedikit kita menerjemahkan atau kita sedikit berhenti kalimat per kalimat dari doa ini. Sajada wajhiya. Sajada wajhi. Wajhi itu adalah wajah kita. Wajhi, wajah saya. Sajada, sujud. Jadi saya punya wajah sujud. Untuk siapa? Lillazi khalaqahu. Untuk
yang menciptakannya. Jadi maksudnya untuk Allah yang menciptakan wajah kita ini. Nah, wajah kita ini kita sujud untuk yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tidak hanya wajah saja yang Allah ciptakan untuk kita, kemudian kita sujud, tapi kita juga mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pendengaran kita, sam'ahu, pendengaran kita, wa basarahu, penglihatan kita, syaqqa itu dibukakan oleh Allah, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mata kita ini terbuka kemudian bisa melihat, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membukanya, yang membelahnya. Begitu juga telinga kita. Telinga kita ini terbuka dan dengan itu kita bisa mendengar, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa itu bihaulihi. Bihaulihi itu karena dayanya, daya upayanya, kekuatan wa quwwatihi, kekuatannya. Nya di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena daya, bukan karena upaya atau kekuatan kita sehingga kita bisa menangkap bunyi suara, sehingga kita bisa melihat berbagai macam warna-warni yang ada di muka bumi ini. Itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan alat pendengaran dan penglihatan kita, tapi murni itu adalah izin dan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikrar itu kita ucapkan di saat kita sujud, supaya kita paham betul bahwa wajah yang sekarang kita rawat, wajah yang sekarang yang kita menjadi dihormati oleh orang dengan wajah ini, nah kita hinakan di depan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan kita sujud. Dan kita punya alat penglihatan, alat pendengaran. Ini setiap hari kita gunakan. Jangan mengira itu adalah kewajiban Allah untuk memberikan kepada kita. Jangan mengira ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seluruh manusia. Buktinya tidak semua manusia beruntung punya mata. Tidak semua manusia beruntung punya telinga. Kita banyak kok mendapati saudara-saudara kita yang mereka tuli, ada juga yang diantara mereka yang buta. Ada di awal mereka dikasih penglihatan, semakin bertambah usianya, semakin bertambah, semakin kurang penglihatannya, bahkan sampai pada buta di masa-masa tuanya juga ada. Tapi ada pula di sisi yang lain, ada seorang itu sudah sampai pada usia 50 tahun, 60 tahun, penglihatannya masih bagus. Ada di antara mereka yang masih usia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mulai penglihatannya tidak bagus, sehingga dia harus menggunakan alat bantu, kacamata dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mengikrarkan selama ini pendengaran dan penglihatan kita itu semata-mata atas izin, pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sedikit tentang doa sujud tilawah. Kemudian diakhiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah, maksudnya maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ahsan itu artinya adalah sebaik-baik, khaliqin para pencipta. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik para pencipta. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah terkait hukum sujud tilawah. Ada khilaf para ulama, apakah sujud tilawah hukumnya wajib atau sunnah? Pendapat yang kuat, wallahu a'lam bissawab, bahwa sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah, baik di dalam solat maupun di luar solat. Jadi ada orang misalnya di luar solat, dia baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabb, atau surah An-Najm di akhir ayatnya, lalu kemudian dia lanjut saja ayat berikutnya tanpa dia sujud, maka tidak berdosa. Karena pendapat yang kuat yang menjelaskan tentang ini adalah sujud tilawah hanya sekedar sunnah saja. Berdasarkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit,
Zaid bin Sabit mengatakan, "Indama qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm lam yasjud fiha." Zaid bin Sabit ini adalah salah satu qari'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul terkadang membaca Al-Quran itu dengan lisannya sendiri, terkadang Rasul ingin mendengarkan Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Di antaranya yang membacakan Al-Quran di hadapan Rasul itu adalah Zaid bin Sabit. Baik, ketika Zaid bin Sabit sampailah pada bacaan surah An-Najm di hadapan Nabi, lam yasjud fiha, tapi dia lewat aja begitu, enggak sujud, padahal melewati surah An-Najm dan di situ terdapat ayat di mana dianjurkan untuk sujud. Zaid bin Sabit lewat, lanjut lagi ke surah berikutnya dan beliau tidak sujud. Walau kana sujud wajiban, kata para ulama, kalaulah sujud tilawah itu wajib, lam yukirrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tarki sujud. Enggak mungkin Nabi diam dan menyetujui perbuatan Zaid bin Sabit tadi. Pasti Nabi mengatakan, Zaid bin Sabit ini terdapat sujud tilawah di dalamnya. Kenapa kamu tidak sujud? Pasti ditegur oleh Nabi SAW. Tapi di dalam riwayat tersebut, Nabi membiarkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Begitu juga dikuatkan oleh hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau naik suatu mimbar untuk berkhutbah menyampaikan nasihat. Yang dibaca oleh Umar ketika itu adalah surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu terdapat di dalamnya ayat yang kita dianjurkan juga untuk sujud. Falamma atas sujud, sampailah pada ayat di mana dianjurkan sujud, nazala wa sajada. Umar pun turun dari mimbar, turun anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika itu zaman Umar sudah ada 5 anak tangganya. Di zaman Rasul 3 turun ke anak tangga itu. Kemudian Umar sujud, menyempatkan diri berkhutbah. Dan yang disampaikan oleh Umar ketika itu adalah ayat di antaranya surah An-Nahl. Ada sujud tilawah di sana, diperintahkan di dalam ayat tersebut. Sehingga Umar turun dari mimbarnya dan beliau sujud. Fasajadan nas. Manusia ketika itu melihat Umar sujud, manusia pun yang hadir ketika itu juga sujud. Baik, summa annahu qara'aha fil jumu'ah. Kemudian pada khutbah Jumat yang lainnya, Umar membaca ayat yang sama. Ayat yang sama surah An-Nahl terdapat juga perintah untuk sujud di sana. Walam yasjud. Tapi Umar di Jumat yang kedua tidak sujud. Wa qala, beliau pun berucap, faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala isma alaihi. Kata Umar, siapa orang yang mau sujud bagus, tapi siapa yang tidak mau sujud tidak ada dosa baginya. Nah, pernyataan Umar di akhir ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Baik, di terakhir pendalilan yang digunakan oleh para ulama bahwa menunjukkan sujud tilawah ini hukumnya sunnah adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, manakala Nabi SAW yaqra' alaina surah fiha sajadah. Pernah juga Nabi SAW membacakan surah sajadah. Fayasjud, Nabi sujud. Wa nasjud ma'ahu, kami pun sujud. Yang hadir ketika itu mendengarkan, kami pun sujud. Hatta ma yajidu ahaduna maudi'an li jabhatihi. Sampai-sampai ketika itu kami yang hadir ketika itu tidak mendapatkan tempat untuk dahi kami. Mungkin dalam kondisi kajian seperti ini padat orangnya, tidak ada tempat untuk sujud, sampai-sampai kami susah untuk mencari satu tempat dahi kami supaya bisa sujud di situ. Karena kami melihat Nabi SAW sujud. Gitu. Nah, kata para ulama, perbuatan Nabi ini pada dasarnya setiap perbuatan Nabi hukumnya sunnah. Kecuali ada penguat dari ucapan Nabi. Kami ulangi, ada satu kaidah di dalam ilmu hadis itu adalah seluruh perbuatan Nabi hukumnya sunnah untuk diikuti. Kecuali ada penguat. Penguat itu berupa ucapan bahwa yang aku lakukan tadi ini hukumnya wajib. Nah, itu baru kemudian perbuatan Nabi menjadi wajib. Baik,
Tapi sayang sekali, kalau ketika kita membaca Al-Quran, terdapat di sana ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, tapi kita lewat begitu saja, ya sangat disayangkan. Kita tidak mengamalkan sunnah ini, walaupun hanya sekedar sunnah. Pendapat yang kuat mengatakan sunnah. Cuma sayang, kenapa sayang? Karena sujud tilawah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu dapat meledek setan. Meledek setan ini maksudnya kita bisa membuat setan itu menangis. Berarti ini kan hebat sekali. Antum pernah buat setan menangis? Pernah bikin setan sampai menangis-nangis begitu? Mungkin kita tidak tahu amalan apa yang kita lakukan supaya setan menangis. Setan kita bisa ejek gitu. Dan salah satu cara untuk kita meledek setan, bahkan setan yang selama ini mengganggu kita, yang selalu mentertawai kita, bahkan membuat kita selalu tertawa. Nah, inilah saatnya di mana kita membuat setan itu menangis. Di antaranya adalah dengan kita sujud tilawah. Kenapa ini bisa membuat setan sedih? Karena diceritakan dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada i'tazala asy-syaitan yabki." Kata Nabi SAW, manusia, ibnu Adam itu adalah manusia, kaum muslimin. Ketika mereka membaca surah As-Sajadah, terdapat sujud tilawah di dalamnya, fasajada, lalu kemudian dia sujud. I'tazala syaitan, setan pun akan lari darinya. Yang selama ini kita ketahui bahwa setan itu selalu mendekat dengan kita. Dan kalau setan mendekat dengan kita, pasti hal-hal yang buruk kita akan dapatkan. Hal-hal yang buruk pasti akan kita kerjakan tatkala setan dekat dengan kita. Nah, tatkala kita membaca Al-Quran, itu jangan mengira setan juga jauh dari kita. Bisa jadi setan semakin datang bahkan membawa bala tentaranya untuk mengganggu bacaan Quran kita. Tapi ketika kita sampai pada satu ayat di mana kita diperintahkan untuk sujud di situ, kata Nabi SAW, fasajada, lalu orang tersebut sujud. I'tazala syaitan yabki, setan pun lari menjauh darinya dalam kondisi setan itu menangis. Kenapa dia menangis? Kata Rasul SAW, setan itu menangis seraya berucap, tidak hanya dengan menangis sedih begitu saja. Dia nangis meninggalkan orang yang sujud tadi, seraya berucap, ya wailah. Ya wailah itu, celaka aku, binasa aku. Kenapa aku binasa? Ini ucapan setan nih, sambil dia lari meninggalkan orang yang sujud tadi, dalam kondisi menangis, dia mengutuk-ngutuk dirinya, celaka aku, binasa aku. Umira ibnu Adam bis sujud. Karena ibnu Adam, manusia, diperintahkan untuk sujud, fasajada, dia sujud. Karena sujud tilawah itu ada ayat perintah untuk sujud di situ. Ketika diperintahkan oleh Allah sujud, dia sujud. Falahul jannah, maka dia pun berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku, kata setan, wa umirtu bis sujud, aku diperintahkan untuk sujud. Fa'asaitu falinnar, tapi aku membangkang, kata setan, aku membangkang, maka aku pun mendapatkan neraka. Inilah penyesalan daripada setan tadi, sambil dia mengutuk-ngutuk dirinya bahwa aku mendapatkan neraka, neraka, neraka. Inilah yang terjadi pada iblis sebenarnya. Setan-setan ini mewarisi apa yang pernah dilakukan oleh iblis di surga. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Tapi ketika Adam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Adam menerima itu. Sami'na wa ata'na. Nah, inilah warisan-warisan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tatkala mereka diperintahkan sujud oleh Allah dalam Al-Quran, mereka langsung taruh dulu Al-Qurannya, kemudian dia sujud. Seperti semalam itu, subuh kemarin, kita dibacakan oleh imam, yaitu surat As-Sajadah. Tatkala sampai pada satu ayat di mana imam sujud di salat subuh itu, nah kemudian kita pun ikut sujud di sana. Berarti ini suatu sunnah yang kalau kita bisa lakukan. Sungguh sangat sayang sekali kalau kita melewati satu bacaan di mana kita diperintahkan untuk sujud, kita melewatinya begitu saja tanpa kita mengiringi dengan sujud. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya adalah
bahwa yang disunnahkan untuk sujud itu adalah si pembaca dan yang menyimak bacaan, bukan yang mendengar bacaan. Beda menyimak dengan mendengar kata para ulama. Kalau menyimak ini disebut dengan mustami' kalau bahasa Arabnya. Dia menyimak betul, mendengarkan betul bacaan qari tadi. Beda dengan as-sami'. Kalau as-sami' ini cuma mendengar saja sekilas, terdengar, mendengar begitu saja. Nah, yang disunnahkan untuk sujud ini adalah si pembaca dan yang menyimak bacaan itu. Seperti imam membaca, maka yang menyimak makmum-makmumnya juga sunnah untuk sujud. Atau mungkin tidak dalam solat, di luar solat. Ada seseorang baca Quran, dia duduk di sampingnya. Dia mungkin sudah capek baca Quran, tapi sayang ada beberapa waktu lagi. Dia nunggu misalnya salat Jumat, ada sekitar 10 menit lagi. Dia sudah baca Quran, capek. Dia pengen mendengarkan bacaan Quran dari orang. Dia pindah duduk. Dia duduk di samping temannya sambil mendengarkan begini. Dia dengarkan bacaan temannya. Sampai temannya tadi pada bacaan ayat di mana diperintahkan untuk sujud. Nah, si qari itu si pembaca dia sujud. Nah, yang mendengarkan tadi di sampingnya itu juga dianjurkan untuk sujud. Adapun hanya sekedar mendengar sekilas itu mendengar tidak dengan menyimak. Artinya, oh dia sedang baca surah As-Sajdah. Kayaknya sekilas saya dengarkan dia baca surah As-Sajdah. Tiba-tiba si qari sujud. Nah, yang cuma sekedar mendengar biasa saja, kata para ulama tidak dianjurkan untuk sujud. Kemudian faedah yang berikutnya adalah untuk sujud tilawah tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci. Tidak disyaratkan harus menghadap kiblat dan juga tidak disyaratkan harus menutup aurat. Beda dengan sujud tilawah yang dilakukan dalam solat, karena memang ini satu paket. Solat dengan bersuci itu ada satu paket. Bisa jadi ada seseorang yang dia baca Quran tapi dalam kondisi dia tidak bersuci. Artinya dia tidak berwudu. Kemudian dia iseng-iseng buka HP, kemudian ada aplikasi Al-Quran, dia baca Quran di situ, melanjutkan bacaan rutinnya. Dia lanjutkan. Lalu kemudian sampai pada ayat di mana diperintahkan untuk sujud. Padahal dia dalam kondisi tidak bersuci. Kata para ulama tidak ada masalah, dia langsung sujud saja. Sujud. Dianjurkan lagi berdiri. Dianjurkan lagi kalau bisa dia taruh dulu HP-nya, kemudian dia berdiri sejenak, langsung sujud. Seakan-akan dia tersungkur, karena bahasanya itu adalah tersungkur sujud. Kalau dia dalam kondisi duduk langsung sujud, ini tidak sampai dikatakan dia tersungkur sujud. Baik. Begitu juga tidak disyaratkan menutup aurat. Menutup aurat itu seperti pakaian sholat begini. Bisa aja dia pakaian rumahan yang tidak sempurna penutupan auratnya. Lalu seperti para wanita misalnya, para ibu-ibu yang dia baca di rumahnya kan kadang-kadang baca Quran itu dia nggak pakai mukena, nggak pakai jilbab, pakai baju-baju yang biasa dia pakai di rumah. Dia ambil Quran, habis dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, masih ada waktu, dia ambil Al-Quran. Dalam kondisi dia tidak menutup aurat. Sampai pada ayat itu dia langsung sujud. Tidak perlu dia mengambil mukennah dulu, tidak perlu dia menutup aurat, kemudian dia sujud. Nah, ini pendapat yang kuat. Begitu juga tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap kiblat. Kemanapun arahnya, dia melakukan sujud itu tidak ada masalah. Cuma memang ketiga perkara ini kalau memang kita bisa kumpulkan di saat kita sujud itu lebih afdal. Dalam kondisi dia bersuci, dalam kondisi menutup aurat, dalam kondisi dia menghadap kiblat, sujud tilawahnya tadi itu tentu lebih afdal. Tapi tidak menjadi syarat bagi seseorang yang ingin sujud tilawah tiga perkara tersebut. Baik, kita lanjut pada doa yang kedua. Doa ini versi yang jarang kita dengarkan, tapi ya kita sebagai tambahan ilmu buat kita, karena memang ini adalah satu doa yang juga dibacakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Nabi pernah membacakan ini setelah mendengarkan mimpi dari seorang sahabat. Jadi ini berawal doa ini dari mimpinya seorang sahabat yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bacakan
hadis yang terkait dengan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Cerita bermula dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, tapi tidak disebutkan laki-laki ini siapa. Yang jelas yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas namanya, sepupu Nabi SAW. Lalu kemudian dia melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian dia bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aituni al-lailah wa ana naim ka'anni kuntu usalli khalfa asy-syajarah ila asli asy-syajarah." Kata sahabat ini bercerita, "Ya Nabi, ya Rasulullah, aku melihat tadi malam di dalam mimpiku, aku salat di belakang syajarah, di belakang pohon. Jadi di sini pohon, di depannya itu dia salat. Di dalam cerita yang lain, dia salat di dekat dengan akar-akar pohon tersebut. Mungkin pohon itu besar, ada akar-akarnya. Nah, dia salat di depan pohon tersebut. Di belakangnya pohon pohon itu berada di depannya. Nah, fasajadtu, tatkala aku sujud, salat di bawah pohon tadi, aku sujud. Fasajadatis syajarah, pohon yang di depanku tadi itu juga di dalam mimpi aku melihat dia juga ikut sujud. Kenapa pohon itu sujud? Li sujudi, karena aku sujud. Pohon itu pun ikut-ikutan sujud. Fasami'tuha, dan aku kaget mendengarkan pohon tersebut. Apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh pohon tersebut? Taqulu, pohon itu berucap, "Tsumma dzakara hadzal du'a." Yang diucapkan oleh pohon tersebut, inilah doa yang mungkin sudah terlihat, tertampilkan. Baik, doa tersebut adalah, "Allahumma ktufli biha indaka ajran, wa da'anni biha wizra, wa ja'alha li indaka dzukra, wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud." Ini yang dibaca oleh pohon tadi sampai dihafal oleh sahabat tersebut. Nah, setelah itu dia ceritakan kepada Nabi SAW tentang mimpi itu. Dia salat di depannya ada pohon, saya sujud ya Rasulullah, pohon itu juga ikut sujud. Namun kemudian aku mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh pohon tersebut. Ini bukan dongeng. Sekali lagi, ini bukan dongeng, ini hadis disahihkan. Ustaz, memang bisa pohon berbicara? Ya Allah alam bisawab, karena memang ini mimpi kemudian diceritakan pada Nabi. Pada intinya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan bebatuan sekalipun, mereka berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu, kata Allah, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih, tapi mereka itu bertasbih dengan menggunakan lisanul maqal. Lisanul maqal itu ya tasbih yang digunakan dengan lidah. Yang mana mulut pohon itu, Ustaz? Allah alam bisawab, jangan ditanyakan. Mana mulutnya batu itu yang dia bertasbih, berzikir kepada Allah? Katanya dia bertasbih dengan lisan. Lisan itu lidah yang bisa berucap. Itu lisanul maqal namanya, lisan yang bisa berucap. Di mana lidah batu itu kita cari-cari ya nggak bakalan ketemu. Tapi Allah menyatakan itu dalam Al-Quran, mereka bertasbih, mereka berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna." Seluruh langit, bahkan seluruh bumi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada di langit, makhluk-makhluk Allah di langit, bintangnya, kemudian planet-planetnya, itu makhluk Allah yang ada di langit misalnya. Begitu juga seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kata Allah SWT, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali mereka bertasbih dan memuji Allah. Berarti berzikir. Semua yang ada di muka bumi ini, pohonannya, ikanannya, binatangnya, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Allah di akhir daripada ayat tersebut, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian enggak paham, kalian enggak tahu bagaimana mereka bertasbih, bagaimana mereka mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada cerita sahabat tadi yang dia melihat dalam mimpinya dia salat, pohon pun ikut sujud bersamanya, kemudian pohon itu membaca doa ini. Nah, tidak berapa lama kata Ibnu Abbas, setelah diceritakan mimpi itu, Ibnu Abbas ini kan selalu mengiringi dan menyertai Nabi, selalu bersama Nabi SAW. Aku mendengar, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW membaca ini. Qara'an Nabi SAW sajadatan. Nabi pun membaca doa yang dibacakan pohon tadi ketika Nabi sujud sajadah. Summa sajada fasami'tuhu. Nabi pun sujud dan aku mendengar jelas doa yang dibacakan oleh Nabi adalah doa yang dibacakan oleh pohon atas cerita dari sahabat tadi. Apa itu doanya? Inilah yang sudah terlihat tertampil di layar. Allahumma ktub li biha indaka ajran. Ya Allah, jadi berdoa di situ. Ya Allah, tuliskan untukku sujud yang aku lakukan ini di sisimu sebagai pahala. Minta kita kepada Allah, ya Allah ini sujud yang saya lakukan, sujud tilawah ini, tolong tuliskan di catatan amalku sebagai pahala buatku ya Allah. Wada'anni biha wizrah. Ya Allah, tolong hapuskan dari sujud yang aku lakukan ini, tolong jadikan sujudku ini dapat menghapus wizra. Wizra itu dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Waj'alha li 'indaka dzukhrah. Ya Allah, jadikan sujud yang aku lakukan, sujud tilawah ini di sisimu sebagai zukhra. Zukhra itu tabungan pahala buatku nanti di akhirat. Wa taqabbalaha minni. Tolong ya Allah, terima sujudku ini ya Allah. Wa taqabbalaha minni. Terima ya Allah sujud dariku ini. Kama taqabbaltaha min 'indaka Daud. Sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihi salam. Baik. Ini doa yang dibacakan atau versi yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW tatkala sujud tilawah. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada bacaan yang lain. Yaitu bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini adalah kalau dia tasyahud akhir berarti dia rukun. Kalau dia tasyahud awal berarti hukumnya wajib. Ini yang kita harus bisa bedakan. Kalau solatnya itu terdiri dari dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal seperti solat maghrib, ada at-tahiyatu lillah, itu namanya tasyahud awal. Solat isya, zuhur, asar dan seterusnya, itu tasyahud awal. Nah, hukum tasyahud itu hukumnya wajib di dalam solat. Artinya kalau kelupaan, dia sudah berdiri tegak, tidak bisa kembali lagi pada posisi itu, udah lanjutkan saja solatnya. Nanti bisa dia tutupi kesalahan dia tadi dengan sujud sahwi namanya. Namun hal yang wajib di dalam solat ditinggalkan secara sengaja dia meninggalkannya, terancam solatnya batal. Walaupun dia bukan rukun ya, sujud tasyahud awal itu betul dia bukan rukun. Tapi dia tahu ini harusnya dia duduk posisi tasyahud awal. Karena mungkin pengen buru-buru, sudahlah hukumnya wajib. Berdiri dia. Berdiri, sengaja dia berdiri meninggalkan tasyahud awal tadi. Nanti saya ganti saja dengan sujud sahwi namanya. Enggak bisa. Batal solat yang dia lakukan tadi karena dia sengaja meninggalkan tasyahud awal itu. Beda dengan orang betul-betul lupa. Beda, lupa. Setelah dia berdiri tegak, sudah mulai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian ingat, ini udah rakaat ketiga ini. Tadi rakaat kedua saya lupa sujud, lupa tasyahud. Ini udah rakaat ketiga. Enggak perlu lagi dia turun ke bawah untuk tasyahud awal, enggak perlu. Udah lanjutkan aja Al-Fatihahnya. Berarti dia meninggalkan tasyahud awal tadi karena betul-betul didasari atas kelupaan, bukan karena kesengajaan. Maka lanjutkan solatnya. Tidak akan mengganggu keabsahan solat yang dia lakukan. Kalau nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja sekali lagi, solatnya tidak sah. Dia harus ulangi solatnya. Baik. Nah kalau itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu ya seperti tadi solat maghrib dan seterusnya. Ada tasyahud lagi yang kedua.
Nah, tasyahud akhir ini hukumnya rukun di dalam sholat. Kalau rukun berarti tidak boleh ditinggalkan. Baik itu sengaja, baik itu tidak sengaja, apalagi sengaja. Tidak sengaja saja misalnya dia meninggalkan rukun dalam sholat, terancam sholatnya batal. Duduk dia, tasyahud akhir, tapi dia tidak membaca tasyahud itu. Tidak dia baca tasyahud. Duduk, dia beri isyarat jarinya, tiba-tiba dia salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak baca dia tasyahud ini, terancam sholatnya batal. Sholat yang dia kerjakan barusan itu, dia harus ulangi lagi. Ustadz, saya tidak sengaja meninggalkannya. Apakah saya cukup dengan mengganti sujud sahwi? Enggak bisa. Enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena yang ditinggalkan itu adalah rukun dari rukunnya sholat. Baik, ini bisa dibedakan insyaallah perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Yang menjadi perbincangan kita di pagi ini adalah doa atau bacaan tasyahud itu. Apa bunyi tasyahud atau doa tasyahudnya? Banyak sekali versi riwayat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau di beberapa buku itu yang saya baca hampir lebih dari 7 riwayat bacaan tasyahud. Ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Umar bin Khattab, ada versinya Aisyah. Banyak sekali bacaan-bacaan tasyahud itu. Tapi saya ingin ringkas di sini hanya 3 versi bacaan tasyahud saja. Versi yang pertama, yang di layar versi apa itu? Versi Ibnu Mas'ud. Versi Ibnu Mas'ud ini versi yang paling kuat lah dari sekian banyak tadi saya sebutkan. Versi yang paling kuat karena komentar para ulama terkait dengan versi Ibnu Mas'ud ini seperti Imam Muslim sepakat atas kesahihannya ini, karena ini doa atau zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, versinya Ibnu Mas'ud ini. Kemudian Al-Bazzar berkomentar, as-sahhul hadis, hadis yang paling sahih meriwayatkan, bukan yang lain tidak sahih ya. Yang versi-versi yang saya sebutkan tadi ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, bukan tidak sahih, tapi versi yang paling sahih kata Bazzar adalah tasyahud Ibnu Mas'ud ini. Kemudian Al-Imam Tirmizi juga berkomentar seperti itu. Yang paling banyak diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in tatkala mereka membaca tasyahud adalah versi Ibnu Mas'ud ini. Kemudian Abu Hanifah, Imam Ahmad, jumhurnya para ulama, mereka lebih memilih untuk versi Ibnu Mas'ud ini. Baik. Versi Ibnu Mas'ud dengan kita baca dulu versi Ibnu Mas'ud ini. Ini insyaallah sudah seringlah kita baca dan sudah hafal bagi kita. Tapi nanti kita akan bandingkan dengan sedikit versinya Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas insyaallah. Baik. Tasyahud itu terdiri dari kalau kita kelompokkan lah ya, terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama kita memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita mengucapkan salam-salam, dan yang ketiga adalah kita bersyahadat. 3 kelompok ini saja. Jadi kalau dikatakan tasyahud, bacaan tasyahud itu yang mana Ustaz? 3 ini. Ini yang disebut dengan bacaan tasyahud, yaitu kita memuji menyanjung Allah, kemudian kita salam-salam, mengucapkan salam kepada Nabi, untuk kita, untuk orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah kita bersyahadat, syahadatain. Baik, kelompok yang pertama, kalau kita bisa kelompokkan tadi ini, tasyahud, kelompok yang pertama adalah ucapan at-tahiyyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat. Nah, ini adalah kelompok yang pertama di mana kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah. Apa arti at-tahiyatu lillah ini? Ini at-tahiyat artinya adalah segala pujian atau penghormatan kita hanya untuk Allah. Jadi kita punya penghormatan kepada orang yang senior dengan kita, orang tua kita atau orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Ada penghormatan kita kepada mereka.
Begitu juga penghormatan kita kepada atasan kita, itu penghormatan. Tapi seluruh penghormatan itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dibuat dengan kata jamak. At-tahiyatu lillah. At-tahiyat ada alif, ada tah di akhirnya. Ini menunjukkan banyak sekali penghormatan-penghormatan, dan penghormatan itu sempurna hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wassalawat, dan salat yang kita lakukan, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, kita peruntukkan juga untuk Allah. At-tahiyatu lillah wassalawat. Salawat di sini adalah salat yang kita lakukan. Salat subuh, kemudian tadi qobliyah subuh, nanti dilanjutkan lagi ada yang mau salat duha, silahkan. Itu semua salat-salat yang dilakukan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wat-thayyibat. Wat-thayyibat di sini adalah perkara-perkara yang baik. Baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Baik itu perbuatan melalui lisan maupun anggota tubuh, bahkan mungkin hati kita. Semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pujian kita yang pertama. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Nah, setelah kita memuji Allah, baru kemudian kita salam-salam. Kita bukan kirim salam, ya kita mendoakan agar selamat dan sejahtera. Siapa pertama sekali kita doakan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata para ulama, kenapa kita setelah memuji Allah, kemudian kita berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, ini merupakan kewajiban kita sebagai hambanya atas ya seperti rasa terima kasih kita lah. Karena ucapan salam untuk Nabi ini di dalam salat khususnya adalah merupakan haknya Rasul. Hak itu berarti wajib untuk kita tunaikan. Yang namanya kalau dikatakan inilah hak Nabi nih, kalau hak Nabi berarti wajib untuk kita tunaikan. Sama seperti istri punya hak, suami wajib menunaikan hak istri. Suami punya hak, wajib ditunaikan oleh istri. Nah, begitu juga Nabi punya hak, berarti wajib ditunaikan oleh umat ini. Makanya sungguh sangat disayangkan kalau ada umat ini yang tidak sholat, berarti dia telah tidak hanya melalaikan kewajibannya terhadap hak Allah, tapi sekaligus dia melalaikan hak Nabi yang wajib dia tunaikan di dalam salat, yaitu berupa ucapan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hak selain hak Allah yang tidak dia tunaikan dengan dia tidak salat itu, dan sekaligus dia tidak menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saking banyaknya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yang kita mungkin kalau mau balas tuh jasa Nabi sallam, tidak akan mungkin bisa kita dapat balas. Ya kita bisa hanya mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita dengan ucapan assalamu alayka ya ayyuhan nabi, ayyuhan nabiyyu. Assalam itu selamat sejahtera untukmu ya Nabi. Wa rahmatullah, semoga rahmat Allah pun tercurahkan kepadamu. Wa barakatuh, dan keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan pula kepadamu. Nanti sedikit kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian setelah kita mengucapkan salam untuk Nabi, tidak lupa pula kita mengucapkan salam untuk kita. Untuk kita di sini kata para ulama adalah untuk yang membaca dan untuk yang hadir. Makanya usahakan kalau sholat itu berjamaah. Jangan sampai sholat itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita membaca assalamu alayka, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Assalamu alayna. Assalamu alayna maksudnya adalah keselamatan dan kesejahteraan untuk kami. Untuk kami di sini adalah saya yang membaca saat itu dan orang-orang yang ada di sekitar saya, yang satu masjid, yang sholat bersama. Makanya kata para ulama, semakin banyak jamaah yang sholat di masjid itu semakin afdal lagi. Misalnya kita punya pilihan ini, ada musola, ada masjid, ada musola. Oh ternyata musola itu rame.
daripada masjid yang sana, misalnya begitu. Saya lebih milih musola sana karena jamaahnya lebih rame. Jadi kalau lebih rame akan lebih banyak lagi nanti orang-orang yang mendoakan saya di dalam sholat itu. Nah, disinilah kalau kita melihat Masya Allah kecerdasan daripada orang-orang dalam melakukan sholat berjamaah. Jadi dia ingin menunaikan sholat itu berjamaah dan dia lebih memilih mana nih tempat yang lebih rame jamaahnya. Sengaja dia datang ke sana untuk melakukan sholat karena memang jamaahnya rame supaya dapat doa dari banyaknya orang-orang soleh tersebut. Masya Allah. Nah lihat. Assalamu alaina. Assalamu alaina. Keselamatan, kesejahteraan untuk kami ya Allah. Berikan keselamatan, kesejahteraan untuk kami. Lalu kemudian tidak lupa pula kita mendoakan orang-orang soleh di sekitar kita. Wa ala ibadillahis salihin. Dan mohon ya Allah turunkan atau berikan pula keselamatan dan kesejahteraan ini buat hamba-hamba Allah yang soleh. Kata para ulama, hamba-hamba Allah yang soleh di sini mencakup baik itu yang mereka masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Nah, di sini juga motivasi buat kita semua agar berupaya mensolehkan diri kita. Istiqomah di atas itu. Waliyadzubillah, kita mohon dan berlindung kepada Allah jangan sampai kita meninggal dunia dalam kondisi kita tidak soleh, dalam kondisi kita tidak baik. Kalau kita meninggal dunia dalam kondisi tidak baik, kita tidak dapat doa dari orang-orang yang sholat. Karena doa orang-orang yang sholat ini secara umum kata para ulama, wa ala ibadillahis salihin ini kata para ulama tidak hanya orang sholat itu mendoakan hamba-hamba Allah yang masih hidup di muka bumi yang bertebaran ini, enggak. Tapi yang mereka sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun pun akan kecipratan doa dari orang yang salat pada kalimat wa ala ibadillahis salihin tadi. Nah, disinilah kita harus berupaya. Di sisa-sisa umur kita ini, kita juga nggak tahu umur. Tidak mesti orang yang meninggal itu adalah orang yang lebih tua daripada orang yang lebih muda. Tidak mesti orang yang meninggal itu adalah yang sudah sakit-sakitan daripada orang yang sehat. Tidak. Namun disinilah usaha kita untuk memperbaiki diri kita, menjadikan kita diri yang lebih baik lagi, lebih soleh lagi, dan kita istiqomah di atas itu. Mudah-mudahan kita meninggal di atas kebiasaan baik tersebut. Nah, ketika seseorang meninggal dalam kondisi membiasakan yang baik, meninggal di atas itu, mudah-mudahan dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ketika dia meninggal dalam husnul khatimah, subhanallah, alhamdulillah, dia akan selalu didoakan oleh orang-orang yang salat. Bayangkan orang yang salat ini bukan jumlahnya ratusan. Bukan ratusan jumlahnya, bukan ribuan lagi. Ya tentu yang salat itu kan ada yang salatnya diterima, ada yang tidak diterima, ada salatnya yang baik, ada salatnya yang benar. Makanya disinilah kita mencari teman-teman atau di masjid atau di musola di mana kita salat itu yang kita lihat, Masya Allah saya senang sholat di musola itu. Kenapa? Karena jamaahnya aktif ngaji. Aktif ngaji itu kan tentu dia sholat di atas ilmu. Kalau sholat di atas ilmu kan ini kan bagian daripada syarat diterimanya sholat. Syarat diterimanya seluruh ibadah pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah mengikuti Nabi. Ittiba namanya. Yang namanya mengikuti Nabi tentu di atas ilmu. Kemudian yang kedua ikhlas. Ini kan syarat diterimanya amalan. Nah saya senang sholat di sana itu misalnya di musola itu. Kenapa? Itu jamaahnya pada ngaji. Jadi kalau dia beribadah sholat, harapan saya sholat dia diterima. Kalau sholat dia diterima, tentu doa yang dia bacakan di saat tasyahud itu juga diterima. Nah, Masya Allah ini makanya saya ada melihat ada beberapa orang itu dia sengaja jauh datang melewati beberapa masjid dan musola. Bukan tidak ada masjid atau musola di dekat dia, ada. Ada sini. Kemudian terkadang ada beberapa waktu, tidak sering memang. Ada beberapa waktu itu dia cuma lewatkan sengaja untuk mendatangi masjid, satu masjid yang mungkin di masjid itu aktif taklimnya, jamaahnya suka ngaji, belajar. Dengan begitu bertambah ilmunya dan dipraktekkan ilmu tersebut. Dia senang dengan masjid tersebut.
Kadang dia rutinkan subuhnya dia datang ke situ. Walaupun tidak tiap waktu, tapi dia sempatkan untuk datang ke sana karena mendapatkan ya seperti doa-doa tadilah. Doa-doa secara tidak langsung didapatkan di dalam sholat itu. Bayangkan doa yang dibacakan Assalamu alaina. Itu tentu kita yang hadir juga didoakan. Kemudian tidak hanya sebatas itu. Yang mungkin tidak sholat bersama kita. Saat ini kita nggak bisa sholat di masjid itu. Tapi kita rindu senang dengan masjid tersebut. Tapi karena urusan pekerjaan nggak bisa sholat di sana. Tapi insya Allah yang sholat di masjid itu juga akan mendoakan walau tidak sholat di sini. Dengan ucapan wa ala ibadillahis shalihin. Baik. Makanya di bacaan-bacaan sholat itu saya memohon sekali untuk kita seluruh yang hadir di sini. Mohon dipahami setiap kalimat demi kalimat yang kita baca itu. Supaya doa yang kita bacakan juga lebih kuat pengkabulannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar kita hafal kemudian berlalu begitu saja. Ini kan kalau kita renungi, Masya Allah ini pujian dulu, kita muji-muji Allah. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alaika ayuhan nabi. Ini kan Masya Allah, ini kalau kita baca sekaligus merenungi itu di dalam pikiran kita, langsung kontak ke hati kita. Ini kan konsentrasi di dalam sholat, di dalam bacaan itu, ini akan lebih menguatkan doa yang kita panjatkan kepada Allah, apalagi itu dibaca dalam sholat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, kita mendoakan kita dan orang-orang di sekitar kita yang sholat di masjid itu. Wa ala ibadillah salihin, saya punya teman yang dia tidak sholat di sini, dia sholat di sana. Saya punya teman, dia sudah meninggal dunia, masuk dalam doa ini. Wa ala ibadillah salihin. Nah, maka perbanyaklah relasi teman-teman baik kita. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang lebih dahulu, tapi teman belakangan inilah yang akan mendoakan kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Baik, baru kemudian kita bersyahadat. Ini kelompok yang ketiga. Setelah kita salam-salam, berdoa untuk Nabi, untuk diri kita, untuk orang lain, baru kemudian kelompok yang ketiga adalah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena ini sudah sering terulang-ulang dalam beberapa penjelasan yang saya sudah jelaskan. Tapi inilah dua kalimat syahadat yang jangan sampai ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ini versinya Ibnu Mas'ud. Coba kita lihat versinya Ibnu, siapa yang kedua di situ? Ibnu Abbas atau Ibnu Umar? Ibnu Umar. Baik, Ibnu Umar. Dari versi Ibnu Umar ini, saya mau tanya, apa perbedaannya dengan Ibnu Abbas? Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar yang tertampilkan di layar di situ. Nah, coba dilihat, dibaca dulu. Apa perbedaannya dengan Ibnu Mas'ud? Hah? Syahadat? Coba lihat. Apa perbedaannya? Tadi saya sudah bacakan riwayatnya Ibnu Mas'ud. Sekarang kita berpindah kepada Ibnu Umar. Ada perbedaan atau tidak? Sama-sama at-tahiyatu lillah wa salawat? Sama? Wat thayyibat ada? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ada? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa tambahannya? Tambahannya wahdahu la syarikalah. Coba kita balik lagi ke layar Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud. Sekarang Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar ini? Ibnu Umar. Coba Ibnu Mas'ud. Balik lagi ke Ibnu Mas'ud. Sudah balik ke Ibnu Mas'ud? Belum? Masih Ibnu Umar? Sudah Ibnu Mas'ud? Kalau Ibnu Mas'ud apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Ibnu Umar tadi ada tambahan wahdahu la
syarikalah. Adapun syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada bedanya. Hanya di situ letak bedanya. Nah, antum terserah mau pilih yang mana ini. Mau pakai wahdahu la syarikalah, berarti ini tasyahudnya Ibnu Umar. Kalau tidak dibaca wahdahu la syarikalah, berarti itu tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Baik. Sebaiknya hafalkan dulu salah satunya. Dan anjuran para ulama untuk membaca tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Jadi hafalkan sehafal-hafalnya dengan hafal mati riwayat Ibnu Mas'ud dulu. Cara membedakannya dia tidak ada wahdahu la syarikalah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah sampai di situ langsung lanjut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ini yang tadi sudah kita bacakan komentar para ulama seafdal-afdalnya tasyahud di dalam versi-versi riwayat tasyahud yang lainnya. Baik, ada tasyahud Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga versi kuat karena memang riwayat Imam Muslim. Baik, kita pindah kepada yang ketiga. Yang ketiga. Dan ini juga sering dibaca oleh sebagian besar kaum muslimin. Dulu pertama-tama sekali saya belajar sholat itu di waktu SD diajarkan oleh guru agama itu adalah tasawufnya Ibnu Abbas ini. Kalau dulu kan tidak disebutkan ini riwayat Ibnu Abbas, ini riwayat ini, kita hafalkan aja gitu. Nah, dulu di awal-awal saya mengira cuma satu ini. Dan ini dulu yang pertama sekali yang saya hafal waktu masih SD, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi lillahnya di akhir dan ada tambahan al-mubarakatsnya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini juga boleh dibacakan nanti di salat sunnahnya, salat wajibnya Ibnu Mas'ud, salat sunnahnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan seterusnya. Baik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Cuma di situ saja sedikit perbedaannya. Untuk selanjutnya tidak ada perbedaan yang mencolok. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada wahdahu la syarikalahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak ada abduhu wa rasuluh. Nah, ini berarti versinya Ibnu Abbas. Pertanyaannya adalah, antum kalau sholat tasyahudnya versi yang mana? Hah? Ini Ibnu Abbas. Masya Allah, Ibnu Abbas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Boleh diamalkan. Bukan sekedar boleh. Ya memang ini salah satu bacaan yang harus dibaca dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi saat ini saya lebih sering yang menggunakan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau antum sudah hafal yang Ibnu Abbas, sudah hafal mati ini, nah coba nanti berpindah sedikit ke Ibnu Mas'ud. Walaupun nanti kebalik-balik itu. Tapi ya di awal mungkin agak kebalik-balik, ketukar-tukar, tapi berusaha lagi untuk konsentrasi supaya bisa sekali-kali mengamalkan versi yang lainnya. Baik, wallahu a'lam bishawab, demikian kajian yang singkat ini. Semoga ada tambahan ilmu buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita, keluarga, harta kita, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini bersafar menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum terpanggil, mudah-mudahan segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang lain untuk mengerjakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.